Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Dalam klip kali ini kita dalam rangka memperingati Hari Kopi Internasional, kita akan berbicara soal kopi. Dan untuk ngobrol soal kopi, saya ditemani oleh Ibu Ratna Handayani. Beliau Wakil Kepala Program Studi dari Teknologi Pangan UPH. Selamat malam, Bu Ratna. Selamat malam, Pak Ian. Malam. Saya juga ditemani oleh penggiat kopi dan dosen Universitas Multimedia Nusantara, Bapak Markus Kurniawan. Selamat malam, Pak Markus. Selamat malam, Pak. Kita juga bersama Ibu Dr. Intan Matita. Beliau juga mengajar di Foodtech UPH. Selamat malam, Bu Intan. Malam semuanya. Malam, Ibu. Nah, kita mau mulai dari membicarakan jenis-jenis kopi ya. Orang kadang minum kopi nggak tahu ternyata banyak jenisnya, ada yang suka ini, ada yang suka itu. Sebenarnya apa aja sih jenis-jenis kopi? Bu Nana, silakan. Baik Pak, sebenarnya kalau orang awam sih mengenalnya dua ya, Arabica kemudian Robusta ya. Tetapi di dunia perdagangan kopi, di dunia luar sana tidak hanya itu, Pak Markus juga memberitahu bahwa selain Arabica, Robusta ada juga Liberica dan Excelsa. Kalau Robusta beberapa menyebutnya itu sebenarnya adalah spesies dari Cavea canifora. Tapi orang lebih mengenalnya varietasnya Robusta, demikian. Nah, penggolongan kopi ini biasanya dilihat juga dari kandungannya, kemudian orang akan nanti melihat bahwa bentuknya sendiri, tapi memang yang lebih dominan adalah Arabica dan Robusta, demikian Pak. Dan juga mungkin tempat tumbuhnya ya, kita melihat bahwa Robusta Arabica ini pada ketinggian yang berbeda, kemudian dari segi selain ukurannya tadi juga mungkin dalam kandungan di dalamnya juga berbeda. Kalau dari sisi kandungan bedanya apa, Bu, antara biasanya lebih ke kafeinnya ya, karena kan kita lebih tonjolin yang di dua itu, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak Markus. Saya lebih ke Robusta dan Arabica, bahwa kandungan kafein di Robusta itu sekitar 2-3%, sedangkan Arabica lebih kecil kandungan kafeinnya. Biarpun kecil, tetapi di sini kopi, teh itu kalau di dalam beverage itu masuk ke dalam kategori refreshment atau bahan penyegar karena kandungan alkaloid di dalamnya. Demikian, Pak. Oke, jadi yang paling banyak kafeinnya Robusta, terus Arabica lebih kecil, tapi yang dikonsumsi banyak Robusta dan Arabica, kalau Excelsa dan Liberica mungkin nggak begitu banyak ya? Iya, nggak begitu banyak. Oke, saya ingin ke Pak Markus nih dari Marks Coffee. Gimana Pak, apa benar orang-orang yang beli kopi itu memang kebanyakan Robusta dan Arabica, Pak? Iya, memang kecenderungannya ke arah sana. Karena memang di pasaran juga jumlah populasi Excelsa dan Liberica itu jauh lebih kecil dibanding Robusta dan Arabica. Dan kemudian Indonesia sendiri kan salah satu negara penghasil Robusta yang terbesar dunia, salah satu negara ya. Jadi produksi Robusta kita memang bagus dan banyak secara kuantitas dan kualitas. Sehingga marketnya sudah tercipta, kebanyakan orang minum nggak Robusta ya Arabica. Makanya kalau kita mendengar istilah kopi itu kalau nggak hitam, kalau nggak pahit, bukan kopi. Nah, itu udah ciri-cirinya Robusta. Robusta ya. Pahitnya, dan dia mesti levelnya dark roast, begitu. Nah, itu udah ngomong cirinya udah ke sana itu, Pak. Ya, untuk penggemar Arabica juga tentu banyak. Kita punya Arabica yang sangat baik dari Gayo, Toraja dan sebagainya. Cuman kan karena dia punya ciri khas adalah acidity-nya yang cukup tinggi, jadi bagi sebagian kalangan tidak cocok itu, gitu ya. Kalau yang punya penderita MAH dan sebagainya itu dihindari begitu. Nah, ya, tapi pasar memang dua itu yang paling dicari.
Namun sekarang ini kecenderungannya orang juga mau mulai mencari misalnya Liberica, ya. Padahal produksi Liberica Indonesia itu selain ada di Jawa Timur, juga ada di daerah Jambi sana, dan kita ekspor ke Malaysia, punya pasaran sendiri, petani kita ke sana, dan itu diterima di pasar internasional, ya. Demikian juga dengan Excelsa kita. Namun sekali lagi karena ini kurang familiar, ya karena tadi ya jumlah populasi pohon yang ditanam oleh para petani kita itu jauh lebih kecil ketimbang Arabica dan Robusta, maka ya pasar tentu sudah ada titik equilibrium, keseimbangan, sehingga dia mencarinya nggak Robusta ya Arabica begitu Pak. Ini ada analisis misalnya Pak Markus, kalau di Vietnam Starbucks itu sulit ya tembusnya, karena orang Vietnam biasanya minumnya Robusta sama kayak mungkin orang Indonesia. Terus mereka udah ada tradisi kopi Vietnam apa sendiri. Terus Starbucks kan mainnya Arabica gitu ya. Itu fenomenanya sama nggak Pak kalau di Indonesia Pak? Iya, sebetulnya kalau saya mencoba menyederhanakan ya dengan dua istilah, yang mencoba kategori peminum kopi ya, penikmat dengan peminum begitu ya. Kalau kategori penikmat itu misalnya orang yang waktu dia minum kopi, dia betul-betul dia akan resapi, dia akan bisa acidity-nya seperti apa, ada fruitness-nya seperti apa, taste-nya seperti apa, aftertaste-nya seperti apa, dan sebagainya. Dia ibarat seniman, dia betul-betul ketika melihat karya seni, dia hayati betul karya seni itu, gitu ya, graduasi warna dan sebagainya. Itu saya kategorikan sebagai penikmat. Nah, sedangkan peminum kopi itu ya saya kategorikan sebagai yang orang yang minum kopi itu yang penting ada flavor, ada aroma kopi, dan ada manis-manisnya. Nah, Saya ini banget, nih. Pak. Ini nih. Nah, ini yang iya, kebanyakan seperti itu. Nah, untuk kategori kedua ini yang peminum ini yang jauh lebih banyak dibanding penikmat. Nah, sehingga di Indonesia orang tuh minum kopi banyak di daerah-daerah penghasil kopi, itu minum kopi itu dicampur dengan unsur yang non kopi. Entah itu gula, entah itu susu, dan sebagainya. Nah, itu salah satu juga ciri-ciri peminum kopi, kategorinya. Kalau penikmat kopi, dia nggak mau, Pak. Dia mau betul murni. Dia mau merasakan misalnya kopi Robusta Puji Harjo, misalnya, itu seperti apa ya. Dia akan mengelaborasi, dia tanya sama baristanya, ini altitude-nya, ketinggiannya berapa? Dan sebagainya gitu loh. Dan dia nikmatin. Atau Arabica Gayo dia nikmatin, Puntang dia nikmatin dan sebagainya gitu. Ya, dia nggak mau Pak dicampur unsur-unsur yang selain kopi itu. Rugi dia. Dia merasa rugi gitu. Jadi kalau mahasiswa yang peminum kopi dia langsung tegak aja, terus kalau mau begadang lama minumnya Robusta gitu ya. Ya, nah, itu kan fenomena kopi kekinian itu Pak. Nah, saya pengen ke Bu Intan nih. Fenomena kopi kekinian itu. Iya. Iya. Gimana tadi Pak Markus, peminum kopi kekinian mahasiswa? Fenomena sekarang ini kan banyak yang namanya kopi kekinian ya. Kopi kekinian kan itu yang saya sebut tadi Pak. Kopi dicampur dengan non kopi. Dan kemudian karakteristik kopi kekinian itu satu creamy, kedua manis, ketiga dingin. Oke. Itu banyak Pak penikmat. Peminumnya bukan penikmat. Iya. Itu kopi-kopi yang judulnya kopi patah hati, jiwa. Itulah. Jiwa sampai mati apa gitu. Kopi galau ya. Kopi hati-hati, kopi apalah begitu. Itu kopi kekinian itu Pak. Oke. Nah, saya pengen ke Bu Intan nih. Jadi sebenarnya kan kandungan kopi itu antioksidan ya. Sebenarnya efek kesehatannya gimana sih? Dan kalau kafeinnya lebih banyak Robusta, apa Robusta berarti lebih sehat, Bu Intan? Iya, jadi yang saya tahu sih ya, jadi ya pengetahuan saya kalau dari antioksidannya kopi sebenarnya nggak terlalu banyak juga, cuman yang saya tahu sebenarnya
kalau dibanding berbagai macam minuman yang ada, itu kopi sih sepertinya yang paling tinggi, lebih tinggi dari teh dan wine seharusnya ya. Jadi antioksidan, maksudnya miligram per cupnya itu di kopi itu lebih tinggi antioksidannya dibanding bahkan teh dan wine. Kalau teh dan wine itu kayaknya 11-12 lah, mirip-mirip. Dan kopi ini lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya dari dampak kesehatannya, antioksidan kita tahu baik-baik buat sel-sel di tubuh kita, melawan radikal bebas dan sebagainya. Jadi dampak kesehatannya tentu mengkonsumsi kopi dibanding mengkonsumsi teh dan wine itu akan memberi dampak kesehatan yang lebih ya, teorinya gitu. Dan kalau tadi Bu Ratna bilang kafein itu berbeda-beda ya, kandungannya tergantung jenis-jenisnya, ya artinya sebenarnya sih ya semakin banyak kafeinnya itu artinya antioksidannya juga semakin tinggi, karena salah satunya kan, jadi nggak hanya kafein, ada banyak polifenol lainnya ya, komponen antioksidan lainnya, tapi kafein salah satunya dan bisa digunakan sebagai indikasi juga seharusnya. Tapi ya kafein juga punya dampak lainnya sih, Pak, kan seperti yaitu dia memberi semacam adrenalin gitu. Jadi sebenarnya nggak semua tubuh orang menerima kafein itu dengan baik sih ya. Contohnya kayak saya pribadi, kayaknya seiring bertambahnya usia saya, toleransi saya akan kafein kayaknya menurun gitu, terutama setelah melahirkan, kayaknya setelah punya anak tuh lebih toleransi saya berkurang lagi, karena memang selama hamil saya sempat agak mengurangi konsumsi kopi saya gitu. Jadi karena selama 9 bulan itu saya kurangi, jadi kayaknya udah nggak biasa gitu. Jadi ketika udah mulai konsumsi lagi, toleransinya udah rendah gitu. Jadi itu contoh ya, jadi bahwa kafein itu nggak di semua tubuh orang itu atau manusia itu memberikan dampak yang bagus juga, yang jadi berasa sehat gitu kan, nggak juga gitu. Tapi kalau bicara antioksidannya ya tadi seperti tadi saya bilang, Pak. Oh, oke. Jadi antioksidannya sehat, tapi efek-efek lainnya ya ke mah atau ke jantung, ke tekanan darah seperti apa ya, setiap orang mungkin toleransinya beda ya. Belum ada yang istilahnya coffee jitters ya, seperti kayak ketergantungan kan, kalau belum minum kopi kayaknya pusing kepala gitu, atau ya belum tenang gitu. Jadi itu juga salah satu dampak ininya sih. Dari kandungan kafein. Jadi kalau nggak harus nulis tesis atau disertasi, mungkin tidur aja lebih baik ya. Saya pengen balik ke Bu Nana nih. Bu, sebenarnya buah kopi itu kan kayak cherry gitu ya, Bu ya. Sampai diproses bisa jadi kopi yang kita minum, itu seperti apa sih prosesnya, Bu? Sebenarnya tujuan memprosesan itu adalah kita menghilangkan daging buahnya, ya. Daging buah kopi ini kan yang kita pilih adalah yang merah, ya, merahnya merah yang merah tua seperti itu, yang ripening. Kemudian dengan kadar air yang rendah. Nah, sampai didapatkan produk akhirnya adalah green coffee, atau mungkin ada beberapa istilah menyebutkannya green bean. Nah, memang yang tadi Bu Intan bilang, kandungan kafein pada jenis-jenis kopi itu berbeda-beda. Nah, di sini proses kita tidak akan mempengaruhi kandungan kopi yang ada di dalamnya. Kandungan kopi ini kan merupakan salah satu golongan metilsantin, di mana selain kafein itu adalah teobromin, seperti di coklat. Nah, itu tidak akan berubah selama proses nanti. Ada 3 metode sih sebenarnya, Pak. Ada wet processing, kemudian dry processing, sama semi dry process. Yang paling lama atau yang paling sederhana sih biasanya adalah dry process. Dry process itu ada di mana buah ceri yang sudah matang, kemudian kita keringkan, pasti sudah mengalami sortasi dulu ya Pak, kita keringkan, kemudian kita diamkan, sebenarnya itu fermentasinya dilakukan secara spontan. Kalau wet processing itu namanya saja wet, berarti ada penambahan air. Di sini tujuannya selain kita memisahkan daging buahnya menjadi green bean atau green coffee,
itu adalah kita menghilangkan lendir. Karena kan pada bagian daging buahnya, mungkin Pak Ihan pernah lihat kan, buah ceri kalau kita buka ada 2 biji. Nah, di situ kita membayangkan seperti biji biji jeruk yang licin. Kalau biji jeruk kita cuci kemudian kita lap menggunakan tisu, dia akan kesat. Nah, kalau kopi ini enggak, dia akan masih licin. Nah, tujuannya kita akan hilangkan itu dengan proses fermentasi. Nah, seberapa lama tadi seperti Pak Markus kita bicarakan tadi, bahwa lama masing-masing tergantung kita ingin nantinya ingin rasa seperti apa. Itu juga akan mempengaruhi, selain nantinya ada proses setelah menjadi green coffee, itu adalah proses roasting. Nah, kemudian ada satu yang tadi saya sebutkan bahwa ada semi dry. Semi dry ini sebenarnya adalah untuk menyiasati beberapa proses. Kan sebenarnya kalau kita inginkan adalah yang benar-benar merah cerinya, tanpa ada campuran. Nah, kalau yang semi dry ini sebenarnya adalah mengantisipasi kalau sampai tercampur beberapa ceri-ceri yang belum merah sempurna, ya, masih ada kekuningan atau merahnya masih masih terang seperti itu. Nah, ada beberapa juga yang mempercepat proses fermentasinya dengan sengaja menambahkan enzim. Nah, karena kan di dalam di dalam buah ceri itu kan ada lendir. Nah, lendir ini kandungannya adalah protopektin. Di mana protopektin di sini kan karbohidrat nih. Nah, karbohidrat ini nantinya sengaja ditambahkan enzim, kemudian ditambahkan beberapa jenis mikroba untuk kemudian dia akan pecah, sehingga lendirnya ini akan semakin lama akan semakin tidak pekat kembali. Nah, kemudian sebenarnya pada biji kopi sendiri itu Pak, kalau diperhatikan mungkin Pak Ihan atau Pak Markus melihat ada sedikit tertinggal kulit tanduk ya, atau parchment. Nah, itu juga sebenarnya tujuannya untuk proses ini green coffee, karena kalau pada saat setelah selesai fermentasi kita tidak dikeringkan dengan sempurna, pada saat kita memisahkan parchment-nya ini akan justru merusak si biji kopinya ini, dan akan menimbulkan nantinya retak-retak atau mungkin bentuknya tidak seragam. Nah, di sini juga tujuan daripada menghilangkan lendir, kemudian menghilangkan pap, itu adalah tujuan akhir kita nantinya. Seperti itu, Pak. Berarti yang paling banyak dipakai mungkin yang cepat, yang sederhana ya cuci ya. Cuci sampai dapetin bean-nya ya. Kalau fermentasi ditunggu atau semi dry itu lebih butuh waktu ya. Kalau semi dry justru lebih cepat, Pak, sebenarnya. Oh, gitu ya. Dibandingkan dengan wet. Kalau wet itu ada beberapa yang saya pernah baca dan juga pernah saya datangin, nggak tahu mungkin bisa dikoreksi Pak Markus, itu justru membutuhkan waktu bisa lebih lama. Oh, oke. Dan kadar airnya pasti lebih tinggi, sehingga proses pengeringannya membutuhkan waktu yang lebih lama juga. Dan biasanya, kalau nggak salah, di sini saya pernah mendapatkan dari mahasiswa ini, Bu, yang wet, rasanya ada rasa sedikit asam begitu. Selain jenisnya si kopi itu sendiri, Pak. Oke. Karena proses fermentasi, dan dia ada yang dipercepat, Pak, dengan menambahkan beberapa enzim. Gitu. Saya ke Pak Markus nih, yang dari penggiat di industri kopi. Biasanya yang dipergunakan proses kopinya seperti apa, Pak? Ya, kebanyakan kopi di Indonesia kita menggunakan natural proses kering tadi, dry process tadi. Karena memang curahan matahari di berbagai tempat di Indonesia itu banyak. Jadi memang kan biasanya petani itu akan menyesuaikan dengan kondisi lokalnya masing-masing, ya. Nah, ketepatan kan di Indonesia mataharinya banyak, itu yang pertama. Yang kedua, metode ini yang paling sederhana mungkin, yang paling nggak repot-repot. Selesai kopi itu dipetik, disortasi, sortasi itu artinya dipilihin yang tadi yang merah-merah, sudah dijing. Jadi kan
sederhana, ya, sederhana, bukan, tidak perlu pakai alat yang macam-macam, ya. Penjemurannya pun ya terhadap para petani kita sih, penjemurannya di beberapa daerah itu masih harus diperbaiki menurut saya. Karena saya temukan misalnya mereka hanya menggelar terpal atau alas di atas tanah ataupun di aspal tanpa menggunakan katakanlah apa ya, bambu atau apa gitu. Jadi sentuhan dengan tanah begitu ya. Kemudian dijemur begitu saja. Ini akan tentu mempengaruhi nanti kualitasnya, Pak. Ya, yang baik adalah ketika dipakai apa ya, para-para atau apa namanya ya? Ya, dari bambu itu Pak ya, betul. Iya, tampaknya Pak Markus agak disconnect ya. Sekitar, ya betul, sekitar setengah meter. Halo? Iya, silakan Pak. Iya, sudah bisa ya kedengarannya? Sudah. Tadi penjemurannya itu yang harus masih diperbaiki ya Pak Markus ya? Iya, betul. Penjemurannya, jadi pasca panennya itu, kalau mau pakai metodenya adalah dry process, natural process, tempat ini masyarakat tani itu mesti memperbaiki dia punya metode penjemuran. Apakah ya, kalau yang itu wet, yang gitu. apakah kalau yang wet process atau yang semi wet itu nanti nilai jualnya bisa lebih tinggi Pak daripada yang dry process atau bagaimana Pak? Aman sih, malahan ini itu tidak menjadi satu-satunya jenis green bean tertentu yang memang natural itu lebih dicari, Pak. Karena kopi-kopi dengan natural proses, dia punya rasa lebih kompleks, dia punya aftertaste-nya semuanya juga tuh lebih kaya begitu ya, dibanding misalnya tadi full wash ataupun semi wash tadi. Ya, jadi ini bukan satu-satunya faktor penentu mahal atau murahnya, Pak. Karena nanti kita bicara lagi grade-nya apa, grade A, grade B atau apa, specialty atau bukan, altitude-nya seperti apa, ya, tingkat ketinggiannya. Banyak faktor sih Pak kita bicara sih. Jadi jenis kopi itu sendiri menentukan nilai jual, tetapi proses natural itu justru yang lebih sering dicari juga ya? Iya, karena itu yang metode yang paling dikenal luas di masyarakat. Gitu. Saya pengen ke Bu Intan nih. Bu, jadi kalau proses kopinya ada 3 seperti itu, yang wet, semi wet, dan yang dry, yang natural gitu ya, itu apakah ada efek nanti ke kandungan antioksidannya, Bu? Kalau kandungan antioksidan yang saya tahu pasti berpengaruh itu roasting, itu mempengaruhi. Karena itu saya pernah kayak cross papernya dan itu ada dampak yang signifikan gitu dari metode roasting yang berbeda. Jadi light, dark, sama medium itu mempengaruhi. Sama yang saya udah pernah baca publikasinya itu adalah justru geographical origin gitu. Jadi asal dari bijinya itu termasuk ternyata ditelusuri lagi itu ternyata spesifiknya ketinggiannya, jadi altitude-nya itu yang lebih berpengaruh. Nah, kalau dari prosesinya sendiri maksudnya tadi antara yang wash gitu ya, natural atau yang semi itu kebetulan saya belum pernah baca sih kalau untuk benar-benar sudah ditelitinya ya. Tapi lebih ke roasting sama origin dari beans-nya. Itu yang saya
tahu. Oke, Mungkin berarti Bu Nana ada Bu dari processingnya ke kafein? kalau Iya, saya nggak setuju ke Bu Intan, Pak. oh, iya. Memang nggak ini, Pak. nggak terlalu Memang tidak berefek dari ya proses ini processingnya. tidak. Ya, karena antioksidan kan terhadap suhu itu sangat berpengaruh. Mungkin Berarti pH kali ya. makin roastingnya makin lama, antioksidannya menurun ya, Bu Intan ya. Iya. Dan Jadi kalau yang dark roast itu yang lebih sedikit lebih rendah dibanding yang light roast dan medium. Dan kopi yang tumbuhnya di ketinggian yang lebih tinggi itu antioksidannya lebih tinggi juga ya Bu ya? Lebih banyak, iya betul gitu. Oh, Kalau oke. hubungannya seperti itu. Oke, jadi tidak mengherankan juga ya kalau kopi yang tumbuh di tanah yang lebih tinggi lebih mahal seringnya. Lebih mahal. Lalu kopi yang lebih delicate itu mungkin yang tidak sama sekali hitam, dark roast begitu ya? Iya, nilai jual berpengaruh ke nilai jual juga sepertinya. Iya. Mungkin saya ingin kembali ke Pak Markus lagi. Pak Markus kan juga sering juga melakukan proses roasting itu ya terhadap rasa dan terhadap selera minat dari konsumen seperti apa Pak pengaruhnya proses roasting Pak? Ya, kalau konsumen itu kan rata-rata itu menyenangi yang maksudnya rata-rata itu banyak yang nyari itu yang di medium. Karena kalau di masih levelnya light roast, dia memang kafeinnya tinggi. Light roast itu kafein masih tinggi, tetapi untuk di flavor, di aroma, dan kemudian apalagi di rasa, itu masih apa ya, belum kaya begitu, belum muncul semuanya. Tetapi kalau dia dimulai masuk ke, karena itu kan di drum apa alat produk. Nah, ketika udah sampai di medium, halo? Ya, agak Halo? terputus Pak, tapi Halo? masih bisa Pak. Ya, kedengeran? Ya, kedengeran Pak. Oh, Jadi masih bisa. proses Oke, saya lanjut. roastingnya di drum bagaimana Pak? Oke, saya lanjut. Iya, dia kan kalau masuk ke medium, itu rasanya itu udah lebih kaya lagi ya, lebih muncul lagi. Dirasa di aromanya juga demikian. Lebih lama lagi dia masuk ke medium to dark, tapi belum sampai dark. Ya, belum sampai dark roast. Itu sih yang biasa dicari orang, medium sama medium to dark. Namun, itu hanya kebanyakan orang pakai untuk kopi-kopi jenis Arabica, Pak. Oh. Karena kalau kopi-kopi jenis Arabica, itu kan tadi ditanam di ketinggian di atas 800, di atas permukaan laut. Ya, kopi-kopi Arabica itu memang punya karakter-karakter yang unik. Ya, sehingga kalau terlalu dark roast, terlalu lama, istilahnya terlalu gosong begitu, keunikan itu akan hilang, Pak. Kita nggak bisa merasakan keunikannya malah gitu. Sehingga kalau kopi-kopi jenis Arabica itu kecenderungannya orang ke medium roast. Sedangkan kalau untuk Robusta itu orang kalau tidak di medium to dark, maka dia langsung masuknya ke dark roast. Makanya di awal tadi saya sudah katakan ada apa ya, semacam paradigma di Indonesia, kalau kopi itu tidak pahit, tidak hitam, itu bukan kopi. Gitu. Kopi itu mesti pahit, mesti hitam, gitu. Nah itu udah ngomong robusta lah sudah itu. Kalau Arabica di hitam gitu sayang dong. Secara ekonomis juga dia lebih mahal dan sebagainya. Masa ya yang kita bisa gali keunikannya malah hilang gara-gara gosong gitu, gara-gara lama gitu. Oke. Tapi kalau udah gosong, pahit, robusta, terus dikasih gula juga yang banyak atau susu begitu ya. Nah, iya itu. Ya itu dampaknya itu. Tapi kan yang gosong itu tidak berarti, saya tidak mengatakan bahwa yang gosong itu maksudnya yang gosong yang dark roast lah, jangan pakai kata gosong. Nanti orang pikir gosong itu jelek gitu ya. Yang dark roast itu tidak berarti
kopi itu salah. Enggak. Iya. Karena untuk jenis-jenis brew tertentu, jenis-jenis seduhan tertentu memang membutuhkan kopi pada level ini, Pak. Gitu. Memang untuk jenis-jenis seduhan tertentu, misalnya Turkish Cafe, itu kita memang butuhnya yang hitam, espresso begitu ya. Itu pakainya hitam, ya sampai keluar minyaknya kopi itu. Kita butuhnya itu. Jadi tergantung kita mau nyeduhnya ini yang apa, metode seduh apa yang kita mau, yang biasa cocok di kita atau diterima pasar itu apa. Itu sih, Pak. Jadi banyak teknik proses, banyak juga selera ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu untuk diskusi round ini. Kita akan diskusi yang lebih eksotik lagi, yaitu tentang wine coffee di klip yang berikutnya.